Setelah kita mempelajari komponen button, sekarang kita akan mempelajari komponen lainnya, yaitu kita akan coba lihat di materials, di mana kita akan membahas tentang input text. Nah, input text ini bisa kita gunakan untuk membuat sebuah form di React Native. Nah, bagaimana cara kita menggunakan text input di React Native? Tentu kita lagi-lagi harus nge-refer ke dokumentasinya. Di sini teman-teman silakan cari text input. Nanti dia sudah membuatkan sebuah example code yang bisa teman-teman pelajari. Kita akan langsung demokan gimana cara kita menggunakan text input di React Native. Yang pertama tentu kita harus import komponennya dari React Native. Lalu yang kedua di sini cara menggunakannya yaitu text input. Kita langsung single closing text. Nah, di sini teman-teman bisa kasih value, misalkan kalau teman-teman mau inisialisasi value misalkan tes. Nah, nanti ada di sini tulisan tes. Nah, tapi kalau teman-teman lihat di sini tampilannya belum begitu intuitif, ini apakah sebuah tag atau sebuah text input. Nah, untuk itu agar dia intuitif kita harus kasih styling. Karena by default emang seperti ini, jadi styling di React Native itu benar-benar harus manual. Kita kasih style. Di sini styles.input misalnya. Lalu kita akan buat sebuah style baru di sini. Harusnya input. Dan di sini kita kasih tingginya misalkan height-nya 100. Kepanjangan misalkan 20. Lalu width-nya misalnya kita kasih jadi 200 dan kita kasih border color. Kita kasih border color misalkan black, lalu di sini border width-nya kita kasih 1. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat di sini sudah mencirikan bahwa ini adalah sebuah text input dan bisa diisi oleh users. Kalau merasa kekecilan kita perbesar aja jadi 20 atau 30. Dan ininya kalau kurang lebar kita ganti jadi 300. Harusnya 300. Nah, sekarang kita akan coba membinding text input ini ke dalam sebuah state agar nanti value-nya itu jadi dinamis. Yang pertama kita akan coba import use state-nya dari React. Penggunaan use state, use effect, dan lain-lain atau fitur-fitur yang ada di React ini sama ya, jadi tidak ada perubahan walaupun kita menggunakannya di React Native. From React. Terus di sini kita akan menggunakan use state. Di sini kita akan coba binding const name, misalnya kita akan membuat sebuah state name, set name, lalu di sini use state initial value-nya adalah sebuah string kosong dan kita coba binding value-nya ini dari sebuah state. Oke, sekarang di sini ada kendala, kita coba balik ke home, di sini kita running lagi. Ada error import use state, kita coba lihat. Servernya mati, kita jalanin lagi npm atau expose start ya. Expose start. Oke, kita yes.
Oke, kalau udah running, sekarang kita coba try again atau back to home, kita running lagi. Oke, dia akan melakukan update dan juga mendownload. Setelah downloadnya selesai, nah sekarang di sini kita lihat lagi text input yang sudah kita binding ke dalam state-nya. Nah sekarang untuk melakukan atau eventnya itu apa? Di sini kita balik ke dokumentasi. Eventnya ini berbeda dengan yang ada di web. Jadi di sini kita bisa menggunakan on-chain stack untuk mendapatkan langsung value daripada inputnya. Nah di sini kita akan langsung tuliskan misalkan on-chain stacks. Oke. Kita langsung buat sebuah arrow function di sini, set name. Oke, by default dia langsung menerima value-nya di parameter pertama yaitu value, bukan lagi event. Lalu di sini kita langsung masukkan value-nya itu ke dalam sebuah set name. Nah, sekarang kalau kita coba rubah-rubah di sini tes. Nah, tes sekarang text inputnya sudah berhasil kita binding ke dalam sebuah state dan eventnya juga sudah jalan. Sekarang kalau teman-teman mau coba ngerender name-nya ini di bagian sini, kita akan render pakai teks. Di sini kita akan render state name-nya, name misalkan di sini kita kasih name titik 2 adalah name. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat name-nya ada Rateri Etas. Etas ini apa ya? Kita akan coba ganti aja name-nya, kita ganti jadi Udin misalnya. Udin jadi Udon ya. Udon. Nah, sekarang kita benar-benar sudah berhasil membinding text input ini dengan sebuah state React-nya. Jadi balik lagi cara menggunakan text input, teman-teman yang pertama harus import komponennya dulu dari React Native, dan di sini untuk menggunakannya sama seperti menggunakan komponen pada umumnya. Jangan lupa teman-teman kasih styling agar nanti tampilannya jadi intuitif. Lalu di sini untuk membinding value-nya teman-teman bisa masukkan state-nya ke dalam sebuah value. Lalu untuk event-nya di sini pakai on-chain stack, kita langsung nerima value-nya dan value-nya itu terserah teman-teman mau diapakan. Misalnya di sini saya akan langsung value-nya itu set ke dalam set state atau set name-nya. Nah, sesimpel ini cara kita menggunakan text input di React Native untuk membuat sebuah form. Kalau teman-teman mau tahu props apa aja yang ada di text inputnya, silakan teman-teman ke dokumentasi. Di sini ada banyak banget props yang udah disediakan oleh si text inputnya ini. Misalnya di sini kita mau mengatur editable true atau false. Kalau misalkan kita atur dia jadi false, nanti text inputnya ini tidak akan bisa diedit. Dan masih banyak lagi yang lainnya yang bisa teman-teman explore. Silahkan baca keterangan dan juga penjelasannya. Nah, itu dia tentang penggunaan text input di React Native.